Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana bahwasanya di malam yang mulia ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita pada malam ini masih dapat berkumpul, berwajah, bertatap muka, bersilaturahmi dalam rangka semata-mata melaksanakan tugas dan perintah dari Allah Azza wa Jalla, yaitu yang pertama ibadah puasa, dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah dan tarawih secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan keharibaan kita, junjungan kita, kanjeng kita, Nabi kita, Sayyidina Muhammad beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya yang tetap istiqomah di dalam mengikuti segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tak terasa pula pada malam ini kita memasuki sholat tarawih, yaitu pada malam ke-12 dan ibadah puasa kita telah kita laksanakan 11 hari dan tak terasa pula kita telah melaksanakan di mana fase pertama kita telah laksanakan. Semoga dengan di fase yang pertama atau di gelombang yang pertama kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di malam ini di fase yang kedua yaitu malam ampunan, malam maghfirah. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah terima semua amal ibadah kita, dan Allah berikan kita kesehatan jasmani maupun rohani agar bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, untuk mempersingkat waktu pada malam ini, insya Allah kita akan diberikan tausiah atau ceramah agama kultum yang insya Allah akan disampaikan oleh imam kita, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustaz Abdul Ghafur, yang mana beliau dari malam pertama hingga pada saat ini istiqomah dan terus menjadi imam di mushola Al-Hikmah yang kita cintai ini. Baiklah, kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Ghafur, waktu dan tempat kami bersekali. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah ta'ala fil Qur'anil Karim,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allahu aidan fi kitabihil karim likulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala Allah ta'ala aidan fi kitabihil mubin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu jamaah, hadirin hadirat mushola Al-Hikmah yang insyaallah kita yang hadir pada malam ini mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar kita Habibina wasafina wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu juga tak lupa rasa syukur, rasa terima kasih alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini, sampai malam hari ini telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman jasmani dan rohani yang kalau tidak tanpa nikmat-nikmat itu mungkin kita tidak bisa hadir dalam rangka menjalankan syariat baginda Nabi Muhammad SAW dan perintah Allah yang termaktub di dalam Al-Quran yang Al-Fakir tadi sampaikan. Bapak-bapak, ibu semata sekalian, ibu-ibu sekalian, semata-mata Al-Fakir hanya mampu memberikan ibroh. Jadi bukan berarti kami yang hadir di depan ini lebih paham, lebih berilmu, lebih mengerti, tidak, tapi semata-mata dalam rangka memberikan hikmah ibroh wal asri, saling nasihati di dalam kesabaran dan di dalam ketakwaan. Sebagaimana yang tadi saya buka firman Allah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhan nas, bukan wahai manusia seluruhnya, tetapi orang-orang khusus, orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, inayah dari Allah, hidayah dari Allah, kita insya Allah menjadi orang-orang dalam golongan yang khusus itu tadi, yang beriman. Iman artinya apa bapak-bapak ibu? Artinya kalau diterjemahkan secara sederhana, artinya adalah percaya, yakin. Bahwa yakin itu ada tingkatannya, mulai dari yakin taklid, akidul yakin, dan seterusnya, kemudian juga ada ainul yakin. Tetapi intinya kita harus meyakini dulu bahwa Allah bersama Rasulnya itu ada, Allah punya perintah, Rasul punya risalah. Sehingga dengan keyakinan itu kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjalankan syariat-syariat Rasul sehingga mencapailah pada titik ketakwaan. Sementara takwa itu apa? Kira-kira begitu artinya bapak-bapak. Takwa kalau kita terjemahkan, kita artikan secara bebas, takwa artinya takut. Takut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi takut bukan berarti ngeri, bukan berarti Allah itu sangat, tidak. Takut itu dalam balutan rasa cinta. Kalau kita ibaratkan, kalau kita kiaskan, sebagaimana anak-anak takut kepada orang tuanya, takut kepada ibu dan bapaknya, tentu patuh terhadap perintah-perintah beliau. Karena apa? Kepatuhan itu bukan semata karena ketakutan, tetapi karena rasa cinta kita kepada ibu bapak kita. Misal kita disuruh bantuin dagang bapak kita, bangun jam 2 malam, dorong gerobak ke pasar, sebenarnya males gitu. Tapi karena kita takut orang tua kita nanti marah, orang tua kita nanti sakit, karena rasa cinta yang terdorong dari nurani kita, maka kita melakukan perintah-perintah beliau. Allah juga memerintahkan kita untuk patuh kepada kedua orang tua. Ridhollahi fi ridhol walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua, sementara murkanya Allah juga terletak pada murka orang tua. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bahwa perintah
puasa ini sesungguhnya bukan hanya menjadi domain atau milik kaum muslimin saja, tetapi perintah ini sesungguhnya sudah ada sebelum umat Islam dan umat-umat terdahulu. Maka dikatakan min qablikum la'allakum, sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, kalau kita ambil garis besar di dalam ayat Al-Baqarah 183 ini, ada dua hal yang tersirat. Pertama masalah keimanan, kedua masalah ketakwaan. Maka logikanya tidak akan mungkin seorang hamba, seorang muslim dan muslimat mencapai tingkat ketakwaan kalau belum melewati tingkat keimanan. Percaya dulu baru sampai takwa. Kalau nggak percaya, percuma mengerjakan ibadah-ibadah mahdhuf dan ghairu mahdhuf, percuma. Gitu. Contoh misalkan kita yakin, contoh ya, Bapak Ustadz Sono ini misal lewat suatu perjalanan, satu kampung yang belum pernah dilewati atau jarang dilewati, kemudian di situ banyak orang berkumpul. Bapak Sono ini naik motor gitu. Begitu sampai ke tengah-tengah jalan, disuruh pulang sama orang-orang yang berkumpul. Pak, jangan lewat sini Pak, ada kebakaran di sana Pak, ada tawuran. Tanpa Bapak Sono harus mencari dalilnya, harus mencari bukti empirisnya, bukti nyatanya ke sana. Kira-kira Bapak Sono langsung pulang nggak? Pasti itu takut ada tawuran, takut kena lempar botol dan sebagainya. Itulah kira-kira gambaran yakin bahwa kita percaya sama Allah tapi belum pernah lihat gitu. Kita percaya bahwa ada yang goib, karena percaya adalah bagian dari rukun iman. Percaya adanya Allah, percaya pada malaikat-malaikatnya, percaya kepada kitab-kitabnya, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Percaya pada rasul-rasulnya, paling nggak yang 25 itu yang sering kita dengar. Percaya pada apa lagi? Hari kiamat, adanya hari akhir. Kalau nggak ada percaya hari akhir, kita nggak usah sholat, kita nggak usah taraweh, capek-capek. Terakhir percaya dengan kadar baik dan buruk, koda dan kodar. Ini rukun iman. Dan Islam sendiri didirikan atas 5 yang wajib, 5 perkara. Bunyal Islam al-khamsin. Islam didirikan atas 5 perkara. Pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya. Yang kedua, wa iqamis shalat, mendirikan salat, wa itaiz zakat, berzakat, dan 4, wal hajjil baiti, pergi haji bila mampu, wasyami Ramadan, dan puasa Ramadan. Itu kata Rasul. 5 perintah inilah yang menjadikan keyakinan kita untuk menjalankan syarat-syarat rukun kita. Nah, ketika ditanya Ustaz Dayat, apa sih iman? Huwa iman. Iman itu apa? Kalau Rasul bilang iman itu ada 3 hal setidaknya, ya. Tasdiqul bil qalbi, ditanemin di dalam dada, diyakinkan di dalam qalbu kita bahwa Allah dan Rasulnya itu ada, bahwa Allah adalah Sang Pencipta, Maha Penguasa, Maha Penguasa, dan Rasul sebagai Nabi Muhammad sebagai pembawa risalahnya. Dan kedua, ikrar bil lisan, diikrarkan dengan lisan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cukup sampai di situ tidak? Tentu perlu ada pembuktian. Yang ketiga adalah a'malu bil arkan, diamalkan melalui apa? Rukun-rukunnya itu. Arkan itu bahasa jamak dari rukun-rukunnya itu, ya tadi rukun Islam dan rukun iman. Nah, ini yang perlu menjadi dasar kita Bapak Ibu beribadah. Jadi nggak asal ikut-ikutan, meskipun di dalam tahapan keimanan cukup sampai mendengar apa yang diperintahkan ulama kita tanpa harus mencari dasar dalilnya juga sudah dianggap sah. Tetapi yang namanya beragama tetap harus punya dasar, harus punya ilmunya, sehingga lebih mantap lagi, kira-kira begitu ya. Dan selanjutnya adalah tentang ajal Bapak Ibu sekalian. Tadi disampaikan di pembuka, likuli umatin ajal, setiap orang, setiap kaum ada batasnya, ada ajalnya, ada waktunya. Idza jaa ajaluhum, kalau sudah datang batas itu, waktu itu, wala yastakhirun, tidak bisa diundur-undur. Walau sa'ah,
walau sesaat pun, walau sedetik pun, wala yastakbimun, juga nggak bisa dimaju-majuin. Kita pengen mati, bunuh diri, kalau belum mati nggak mati gitu. Jadi mudah-mudahan ajal kita tuh pas tuh. Ngerti nggak maksudnya pas? Pas lagi sembahyang, pas lagi taraweh, pas lagi zikir, pas lagi qiraat Al-Qur'an, lagi baca Quran, pas lagi berderma, pas lagi zakat, sehingga insya Allah menjadi mati yang husnul khotimah. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan taraweh dan Ramadan kali ini punya ibroh, punya nilai yang besar terhadap kehidupan kita di masa-masa yang akan datang gitu. Sebab tidak sedikit ya, menurut peneliti dan para psikolog dan para peneliti agama, kenapa umat muslim di Indonesia terutama begitu meningkat iman dan takwa ketika Ramadan, begitu dermawan ketika Ramadan, tetapi setelah lewat Ramadan semua kayak hilang. Kemana nilai-nilai itu gitu? Seolah-olah orang mau beriman, orang mau bertakwa, orang mau berderma cuma di bulan ini gitu. Padahal bulan ini adalah bulan istilah keris kita lagi ditempa, dibakar, dicelupin air lagi, dibakar, digetok lagi sampai jadi keris yang lekuk yang bagus gitu. Jadi kita menjadi muslim yang kamilin, orang-orang Islam yang sempurna gitu. Jiwa raganya, iman, ihsan dan sebagainya gitu. Bapak Ibu, yang terakhir saya coba mau menyampaikan tentang sabda Nabi Muhammad SAW yang sudah masyhur, yang berbunyi, yang dibaca oleh Bukhari wal Muslim. Jika kata ibnu Adam, jika mati anak Adam, in koto amalu, putus amal. Orang kalau udah mati putus amalnya. Illa min salasin, kecuali yang tiga. Apa ini Bapak Ibu? Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah jariyah. Yang mau sedekah pakai uang boleh, sedekah pakai makanan boleh, sedekah pakai senyum boleh. Bahkan ketika mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, itu juga bagian dari sedekah pada Allah. Lalu yang kedua adalah ilmin yang takfa'u bih, ilmu yang bermanfaat gitu. Meskipun sedikit ilmu, kalau disebarkan, dibagi kepada saudara-saudara kita yang lain, insya Allah ilmu itu akan terus menjadi amal jariah kita gitu. Jadi jangan malu-malu punya ilmu sedikit, misal ilmu tentang wudhu, tata cara wudhu, teman atau tetangga kita nggak tahu sholat, misal ajarin wudhu gitu. Itu pahala yang kita nggak ngerti nilai itu di mata Allah. Yang terakhir adalah awaladin solihin yad'ulah, anak laki-laki soleh yang mendoakan. Nah pertanyaannya Ustaz Sono, kalau kita nggak punya anak laki-laki gitu, punyanya perempuan semua atau nggak punya anak sama sekali, terus nggak ada berdoa soleh dong, insya Allah itu sudah tergantikan oleh anak-anak yang sering rajin ke masjid, yang sering rajin beribadah, yang mendoakan kepada bapak ibunya, juga mendoakan lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kalau insya Allah kita termasuk golongan muslim wal muslimat, mukmin yang percaya dan mukminat. Kira-kira itu ibroh yang bisa diberikan. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan semoga mulai malam ini seterusnya insya Allah kita ketemu lagi Ramadan selanjutnya, istiqomah di dalam jalannya Allah. Amin. Marilah sama-sama kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal nikmah wa abwaabal rizqi wa abwaabal quwwah wa abwaabal sihah wa abwaabal salamah wa abwaabal afiyah wa abwaabal jannah. Terima kasih. Sekali lagi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah agama yang telah disampaikan oleh Abu Muharram Ustaz Abdul Ghafur. Semoga apa yang disampaikan mendapatkan keberkahan, syafaat dan masukan untuk diri kita masing-masing.
Semoga kita lebih bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga semua yang hadir di sini Allah berikan kesehatan jasmani maupun rohani, khususnya untuk Ustaz kita nih biar bisa memimpin imam tarawih insya Allah sampai malam terakhir. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mari kita tutup sholat tarawih ini dengan sholat witir secara berjamaah.